Semuanya, sebentar. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam ini saya mau sharing, saya mau sharing ya. Saya sebenarnya dapat tema ini kira-kira 2 minggu yang lalu waktu kita lagi worship di gereja, waktu lagi dalam penyembahan. Waktu itu Ko Peter udah minta saya gitu kan. Tadinya saya disuruh minggu lalu, tapi saya bilang Ko Peter, aduh nggak bisa minggu lalu, soalnya 3 hari straight saya itu ada kerjaan, kayaknya nggak bakalan bisa fokus deh. Terus akhirnya waktu diganti minggu ini gitu. Lah waktu itu saya ya mikir gitu Kak, saya tuh paling pusing kalau suruh itu soalnya nyari tema tuh susah gitu loh. Makanya tadi saya bilang Ko Peter paling gampang itu kalau dikasih temanya, dikasih bahannya, ya saya tinggal kelola, itu paling enak sebenarnya. Tapi ya udahlah, tapi terus nggak tahu somehow waktu itu dua minggu yang lalu waktu kita lagi kebaktian hari Minggu, waktu penyembahan tiba-tiba tuh kayak ada yang kepala saya tuh tiba-tiba kayak ada yang saya dikasih sesuatu gitu mengenai hidup yang berkemenangan. I don't know why, tapi terus waktu itu ini nih terus di kepala saya itu terus gitu kan. Maksudnya ngomong terus mengenai hidup yang berkemenangan. Gimana sih hidup yang berkemenangan itu kayak apa gitu kan. Bagaimana kita tuh mempunyai hidup yang berkemenangan. Itu tuh di kepala saya maksudnya itu di pikiran saya tuh sangat kuat gitu ya. Maksudnya itu keep itu waktu itu, tapi saya belum nyiapin, terus udah gitu saya pikir ya udah nanti, tapi terus saya pikir mungkin yang lainnya saya coba cari gitu, tapi tetap balik lagi ke sini gitu loh. Dan akhirnya somehow Tuhan kasih gitu ya, maksudnya kasih bahannya, kasih itu gitu saya waktu saya nyiapin. Jadi hidup yang berkemenangan gitu ya. Kita semua itu pasti menginginkan untuk kita tuh punya hidup yang berkemenangan. Siapa sih yang nggak suka menang kan? Dalam segala hal, dalam apapun yang kita kerjakan. Itu tuh secara manusia gitu, kita tuh pasti kompetitif gitu loh. Kita pasti kompetitif gitu. Dan kita tuh cenderung pasti kita tuh ada kepingin punya rasa menang gitu kan. Dan hal itu adalah sesuatu hal yang wajar dan normal gitu. Karena itu pasti dambaan, semua orang pasti kerinduan. Semua orang itu untuk menang dalam segala hal. Kita mau menonjol dalam segala hal gitu ya. Tapi unfortunately nggak semua orang itu bisa mengalami hal seperti itu gitu loh. Dengan mudah dan mulus gitu. Jadi di dunia ini kita itu dihadapkan pada satu kenyataan bahwa hal ini tuh nggak bisa kita hindari gitu ya, bahwa hidup itu selalu penuh dengan tantangan, no matter what gitu. Dimana kita selalu dihadapkan pada persoalan dan pergumulan yang terkadang membuat kita tuh menjadi lemah dan putus asa. Itu tuh kayaknya hal seperti itu adalah satu makanan kita sehari-hari gitu ya. Itu tuh tiap hari kita pasti ada pergumulan, kita pasti ada tantangan. Itu kadang-kadang kita dalam situasi akhirnya kita tuh jadi lemah dan kita tuh frustasi, kita putus asa gitu. Tapi dalam hal ini saya percaya Tuhan itu mau ingatkan kita untuk ada 4 hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita gitu loh. Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita tuh sudah ditentukan bahwa kita itu adalah pemenang. Kita tuh bahkan lebih daripada pemenang gitu. We are more than a conqueror gitu ya. Itu firman Tuhan jelas gitu. Tapi ada 4 hal yang kita tuh benar-benar kita harus yakini, kita harus imani gitu supaya kita tuh mempunyai hidup yang berkemenangan. Yang pertama, itu kita harus yakin akan status kita tuh harus tahu status kita tuh bukan saya di Amerika, saya sebagai warga negara Amerika yang di Indonesia. That's our status in this world gitu. Tapi we have to know, kita tuh harus tahu dan kita tuh harus yakin bahwa status kita itu adalah sebagai anak Allah. Itu yang pertama yang kita harus yakini, kita harus tahu. Kita tuh adalah anak Allah. Status kita itu anak Allah gitu. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah
mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi itu tuh ayat firman Tuhan ini jelas gitu ya. Itu menyatakan bahwa mereka yang dapat mengalahkan dunia adalah mereka yang lahir dari Allah gitu. Kita itu lahir dari Allah, kita lahir baru, kita itu lahir dari Allah gitu. Kita itu adalah anak Allah gitu. Kita adalah anak Allah. Dan itu menjadikan kita tuh penuh kuasa yang membuat kita mampu mengubah keadaan kita sendiri. Jadi Tuhan sebenarnya kita sebagai anak Allah, Tuhan itu memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita satu kebisaan ya, satu kuasa gitu, untuk kita tuh mampu gitu ya, untuk mengubah keadaan kehidupan kita gitu. Tapi bukan maksudnya mampu mengubah kehidupan kita itu secara manusia. Kita harus sadar gitu bahwa Tuhan itu yang bersama dengan kita. Kita ini anak Allah. Allah itu adalah Tuhan yang empunya alam semesta ini, Dia yang menjadikan kita. Itu Bapa kita gitu loh. Jadi Tuhan itu pasti akan memampukan kita gitu. Terus di ayat ini nih sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 4 ini berbicara mengenai kesetiaan dan kebesaran akan kuasa Tuhan. Dan itulah yang menjadikan jaminan bagi kemenangan di dalam hidup kita di dunia ini. Gitu ya. Di dunia ini berisi banyak permasalahan yang terkadang bisa terlihat itu sangat menakutkan gitu ya. Dan kita melihat kadang-kadang kita tidak melihat ada jaminan akan masa depan gitu. Terus dunia ini dengan segala daya tariknya itu selalu keadaan dunia ini akan berusaha menarik kita itu untuk menjauh dari Allah gitu. Tapi firman Tuhan itu memberikan kepastian. Kita ini lahir dari Allah dan kita itu harus tahu itu gitu. Dan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita akan mampu mengalahkan dunia dan hidup di dalam kemenangan. Pasti ya, di dalam sehari-hari pasti ada aja gitu. Kita itu akan berusaha untuk dunia itu akan menarik kita itu menjauh dari Tuhan gitu. Tapi kita tuh harus percaya gitu, kita harus yakin gitu. Kita tuh mempunyai kepastian gitu. Di dalam iman kita kepada Kristus, itu yang akan membuat kita tuh untuk mampu. Meskipun dengan segala ketidakpastian. Contohnya saat ini, masa pandemik, kayaknya nggak habis-habis ya. Kita waktu di posisi yang lagi parah-parahnya, tahun 2020. Udah gitu getting better. Desember, di end of 2020 mulai lagi kasusnya naik. Tiba-tiba di Indonesia semua Delta amburadul nggak karuan. Udah di Indonesia selesai, kita didatangi si Omicron. Di New York balik lagi. Kayaknya everything is up and down. Tidak ada kepastian gitu loh. Tapi kita sebagai anak Allah, kita tahu gitu. Jaminan kita itu hanya di dalam Kristus gitu ya. Dan Tuhan itu yang akan memberikan kita kemenangan untuk melewati segala season, segala masa di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita itu harus tahu, status kita itu, meskipun kita hidup di dunia, tapi status kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita itu adalah anak Allah. Dan hanya dengan bersandar kepada Dia, kita harus tahu kita itu anak Allah. Tuhan adalah yang mempunyai kuasa dan kita tuh harus tahu itu, kita harus yakini itu, kita harus imani itu. Yang kedua, hal kedua yang harus kita yakini adalah Allah itu ada di pihak kita. Jadi untuk hal kedua yang kita yakini supaya kita mempunyai hidup yang berkemenangan, kita harus yakin bahwa Allah itu ada di pihak kita. Roma 8:31-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Tuhan ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gitu. Ini jelas ya di firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan sendiri itu yang Dia tidak menyayangkan anaknya. Jadi yang Dia menyerahkan anaknya untuk kita semua gitu. Mana mungkin gitu loh. Kalau Dia tuh nggak ada bersama-sama dengan kita. Karena purpose Tuhan menyerahkan Yesus itu karena untuk kita juga gitu. Untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi Tuhan itu sangat menyayangi kita. Karena begitu sayangnya kepada kita, maka Dia
sendiri yang menyerahkan anaknya supaya mati di kayu salib bagi kita gitu. Jadi kita tuh harus tahu dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kehidupan, kita itu harus tahu gitu bahwa Allah itu ada selalu di pihak kita. Itu ya. Hal kedua yang harus kita yakini gitu, supaya kita bisa mempunyai hidup yang berkemenangan. Hal ketiga yang harus kita yakini supaya kita bisa mempunyai hidup yang berkemenangan, kita itu harus yakin bahwa Allah adalah pembela kita. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan sendiri yang akan membela kita gitu ya. Seringkali gitu ya, saya tuh berapa kali saya sendiri ngalami gitu ya. Kadang-kadang misalnya contoh di dalam kerjaan gitu ya. Kadang-kadang itu saya ada di posisi kayaknya nggak enak gitu loh, posisi yang lagi nggak enak gitu ya, posisi kayaknya saya merasa rada dipojokkan, kayaknya kok nggak ada yang percaya gitu ya, kok kayaknya terus maksudnya bukan dari bos saya gitu, maksudnya secara tim kita gitu ya. Tapi seringkali gitu saya justru itu ngalamin itu ya, pada saat saya itu berpikir kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya. It's not supposed to be like this gitu ya. Tapi justru pada saat saya mikir seperti itu gitu, somehow Tuhan sendiri itu yang bukain semuanya gitu. Kadang-kadang itu ya kejadian itu bisa kebuka gitu, satu. Yang sometimes I'm even amazed myself gitu ya. Saya even amazed myself gitu loh. Dan dalam situasi kadang-kadang mungkin kita merasa terpojok gitu. Tapi Tuhan bawa kita tuh keluar gitu loh. Somehow nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba ada aja yang ngebelain gitu loh. Itu saya percaya gitu, Tuhan bisa pakai orang untuk membela kita gitu loh. Jadi kita harus tahu, kita harus yakin gitu. Gak cuma tahu, kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus imani bahwa Allah itu pembela kita di dalam segala hal, dalam segala masalah, segala tekanan. Allah sendiri yang akan membela kita gitu ya. Terus hal yang keempat yang harus kita yakini supaya kita bisa mempunyai hidup yang berkemenangan, itu kita harus yakin bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Roma 8, 37, 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. We have to believe that gitu ya, by faith, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Iblis itu akan selalu berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, karena itu memang goalnya iblis ya, tujuannya iblis itu untuk menghancurkan kehidupan manusia. Seperti contoh di dalam Perjanjian Lama, kisah dari Daniel gitu ya. Seorang buangan di negeri Babel yang dari sejak mudanya telah membuat komitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah. Mendapat promosi yang luar biasa di dalam karir pekerjaannya oleh karena Allah menyertainya. Tapi di tengah situasi yang kelihatan sangat baik itu, yang sangat luar biasa itu, ternyata Daniel itu harus berhadapan dengan masalah kecemburuan, ada yang nggak suka sama dia gitu ya, ketidaksukaan dari pejabat-pejabat yang lain. Dan yang dengan cara licik mereka akhirnya berhasil membuat Daniel dihukum dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan kita bisa pikirkan ya, bagaimana bisa seorang yang berbuat baik dan benar mengalami keadaan demikian. Why God let that happen gitu ya. Kita mungkin mikir, Daniel ini kan udah berusaha sebaik-baiknya, udah melakukan yang benar.
Tapi kenapa hal yang nggak enak itu tetap terjadi kepada dia sampai dia itu dilempar ke dalam gua singa? Ya, memang situasi keadaan dunia yang kita hidup itu sekarang ini seperti itu gitu ya. Orang yang baik dan benar itu belum tentu selalu kita akan mengalami situasi yang baik. Seringkali kita tuh kita tahu ya, maksudnya kita tuh udah melakukan yang baik, aku udah pelayanan, aku udah doa, aku udah baca firman, tapi kok aku masih mengalami hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kita itu it happen every day gitu loh di dalam kehidupan kita. Ada aja masalah, dari satu masalah ke masalah yang lain gitu ya. Itu banyak hal yang terjadi gitu. Tapi at the end of the day gitu ya, pada akhirnya gitu ya. Kalau kita lihat dari kisah dari Daniel itu, dia pada saat dimasukkan ke gua singa, Tuhan benar-benar membungkam mulut singa itu gitu ya. Dan dia tidak sampai celaka gitu. Dan itu tuh kita bisa belajar dari situ bahwa iman dari Daniel ini yang percaya kepada Allah itu membuat dan akhirnya menyatakan kuasa Allah ini bisa dinyatakan dalam situasi itu gitu kan. Jadi kuasa Allah itu jadi mujizat Allah, kuasa Allah itu akhirnya terjadi dalam kehidupan Daniel ini gitu. Jadi di dalam segala kesukaran, sometimes Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita gitu. Tapi kita pada saat kita itu percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tuhan dalam segala keadaan, Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berkurang. Dan disitulah pada saat hal itu kita boleh imani, kita yakini, kita imani dalam kehidupan kita. Akhirnya segala situasi kesukaran itu bisa menjadi sarana yang akhirnya pada akhirnya itu akan memuliakan nama Tuhan sendiri. Jadi sometimes Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu tapi di saat kita tetap percaya kepada Dia, di situ akan terjadi mujizat dan nama Allah akan dipermuliakan. Dan itu 4 hal ya yang kita harus yakini dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu sudah menetapkan kita orang yang percaya kepada Dia itu untuk mempunyai hidup berkemenangan. Tapi kita harus yakin akan 4 hal ini gitu. Yang pertama itu kita harus yakin status kita itu sebagai anak Allah gitu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada selalu di pihak kita. Yang ketiga, kita harus yakin Allah itu nggak cuma di pihak kita, tapi Allah itu juga sebagai pembela kita. Dan yang keempat, kita harus yakin tidak ada yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Dan sebagai penutup, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengerti ya bahwa kekristenan itu tidak bisa lepas. Kehidupan kita percaya kepada Kristus itu tidak akan lepas selama kita hidup di dunia ini. Kita tuh nggak akan bisa lepas dari realitas bahwa kita akan selalu banyak mengalami tantangan gitu. Tapi kita harus tahu gitu, melalui peristiwa kita harus percaya bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Itu tuh artinya bahwa Allah sendiri telah menyediakan bagi manusia pintu masuk ke dalam kehidupan yang berkemenangan. Kematian Kristus di kayu salib dan Dia bangkit dari kematian itu tuh Tuhan menyediakan pintu bagi kita untuk masuk dalam satu kehidupan yang berkemenangan gitu. Kita harus mengerti bahwa salib Kristus dan kuasa kebangkitannya itulah yang akan menjadi dasar dari iman kekristenan kita gitu. Di mana kita itu sebagai orang berdosa menyadari bahwa kita itu sebenarnya kita itu nggak berdaya. Meskipun kita tuh kayak seakan-akan kita tuh mungkin boleh ya, kita boleh punya karir di atas, kita boleh menjadi CEO, tapi kita tuh we are nothing gitu loh. Kita itu nothing gitu. Kita itu bisa hidup, kita bisa sampai di sana. Itu sebenarnya semuanya adalah karena kasih karunia Allah saja. Dan jadikan Yesus itu sebagai andalan hidup kita. Karena hanya dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sajalah yang bisa memberikan kepastian bagi kita untuk mempunyai hidup yang berkemenangan, dan dengan semuanya itu nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Jadi dalam segala sesuatu, dalam segala hal gitu ya, itu jelas bahwa dengan kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita itu akan menjadi orang yang diberkati dan hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Oke, aku kembalikan pada Ko Peter.